Guys, ini aku di dapur. Biar ganti suasana ya guys, ganti latar. Kau yang kuinginkan, selalu kudambakan di setiap hari, mungkin sampai mati. Ku selalu berharap, ku selalu menatap indah paras wajahmu, inginkan dirimu. Oh Tuhan, bantu aku, cara untuk mencintainya, mencinta dirinya selalu, mencinta dirinya selalu. Dan ku mau dia tahu, cintaku hanya untuk dirinya, bersama selalu selamanya, untuk jaga cinta ini. Ku selalu berharap, ku selalu menatap indah paras wajahmu, inginkan dirimu. Ku selalu berharap, ku selalu menatap indah paras wajahmu, inginkan dirimu. Oh Tuhan, bantu aku, cara untuk mencintainya, mencinta dirinya selalu, mencinta dirinya selalu. Dan ku mau dia tahu, cintaku hanya untuk dirinya, bersama selalu selamanya, dan ku jaga cinta ini. Jadi kalau pikir ya guys, apakah Mak Rute itu ganteng? Ya iyalah ganteng lah ya. Apakah dia terganteng? Ya iyalah ya, terganteng lah ya. Tapi apakah karena kegantengannya itu membuat aku tertarik ke dia? Tidak. Jadi enggak karena kegantengannya. Jadi intinya tuh gini, kan kalau misalnya suka itu, gimana ya? Kalau orang misalnya kalau orang puber itu kan enggak ada alasan karena mengapa dia ganteng? Ya karena ganteng gitu. Ganteng dari mananya ya? Karena ganteng. Kan gitu ya kalau orang misalnya dulu remaja puber. Jadi istilahnya tuh yang lain tuh ya ganteng, yang lain juga ganteng, cuma ya di mata kita atau di mata anak-anak puber itu yang kita taksirin yang ganteng gitu. Contoh misalnya waktu aku SMP dulu, yang waktu aku kelas 1 SMP itu ada dua boy atau laki-laki yang bilanglah ganteng gitu. Bahkan yang satunya juga ganteng. Aku kalau misalnya ditanya apakah aku bilang dia ganteng, apakah aku suka? Ya kalau misalnya suka gitu, suka gantengnya itu, suka atau naksir gantengnya itu, iya, karena kan apalagi keduanya juga Katolik kayak waktu itu. Sekarang kan nggak tahu ceritanya, karena aku nggak pernah cari-cari info mereka, nggak pernah. Jadi bahkan sejak SMP itu aku nggak pernah cari-cari info mereka berdua ya. Jadi waktu kelas 1 SMP itu masih dari jarak jauh karena beda kelas. Batak aku udah keluar nih ya. Jadi beda lah ya. Misalnya dulu aku itu dulu 18. Jadi kelas 1 SMP itu ada 8 kelas. Bayangkan ya. Maju ya. Sekarang namanya itu udah ganti juga. Namanya tuh SMP 1 Luhak Nanduo. Dulu SMP 2 Pasaman, SLTP atau SMP 2 Pasaman. Karena dulu masih Kabupaten Pasaman. Belum jadi Kabupaten Pasaman Barat. Nah, jadi waktu itu kan kelas 1 SMP nih, aku kelas 1 8. Berarti kelas paling ujung. Walaupun misalnya itu pokoknya kelas paling akhir dari kelas 1. Jadi kan itu lokasi kelas itu kan sesuai urutan. Kalau misalnya kelas 1, 2, 3 gitu. 11, 12, 13 sampai 18. Nah, mereka itu dulu 14. Jadi ya ada rentang. Dan juga kalau misalnya melihatnya itu ya misalnya sebelum masuk sekolah, sebelum mulai pelajaran, istirahat, bahkan jika pulang. Dan memang betul guys, kalau kita
dulu misalnya waktu masa sekolah itu puber atau remaja puber, kita tuh merasa senang gitu ya. Karena puber remaja beda dengan puber sekarang, guys. Kalau misalnya kita itu udah termasuk dewasa, kita tuh udah mikir, jangan kan dulu yang sudah menikah ya. Jika pun misalnya kita masih mahasiswa, kita tuh udah mikir nanti biaya hidup dari mana, biaya menyewa rumah dari mana, kan. Jadi walaupun misalnya kita naksir, tapi kita tuh nggak langsung berbunga-bunga lagi seperti masa puber sekolah gitu ya kan. Waktu masa puber sekolah tuh kita merasa senang. Jadi walaupun misalnya malas ke sekolah, tapi kalau misalnya karena kita punya yang kita suka gitu, kita tuh semangat. Minimal akan melihat orang yang kita suka gitu ya, orang yang kita naksir. Nah, waktu itu melihat dari jauh waktu kelas 1. Ini cerita apakah aku puber ini bisa membuktikan aku tuh pilih-pilih lebih baik dibanding dikira misalnya aku itu nggak normal. Jadi ini lebih membuktikan aku itu ya picky, pilih-pilih. Tapi bukan pilih-pilih karena misalnya rasisme gini ya. Misalnya, kalau memang agama ya itu perintah Tuhan ya. Nggak boleh bersatu gelap dan terang. Kata Rasul Paulus. Jadi ceritanya itu kan dulu kelas 1. Melihat dari jauh. Kelas 2, ya lagi-lagi dari jauh. Tapi kan itu dimulai dari kelas 1 SMP ya kan. Nah, kelas 3 baru aku satu kelas dengan salah satu dari 2 ini. Kedua boy ini juga Katolik waktu itu gitu. Nah, salah satu dari mereka itu satu kelas dengan aku gitu. Jadi itu buktinya tuh aku normal. Tapi sebenarnya aku lebih menekankan aku tuh picky gitu. Nah, karena puber ini kan masih berarti puber, belum memikirkan jangka panjang. Andai aku bilang misalnya iya dan pacaran, apakah bertahan sampai pernikahan? Aku aja ragu gitu ya, karena ceritanya tuh kan, kalau puber itu berarti karena puber, bukan karena misalnya ilham ilahi gitu ya. Kalau misalnya Mak Rute itu, apakah ilham? Gini, ilhamnya itu karena aku merasa dia itu aku gitu ya. Aku itu dari dia gitu, aku itu dari dia. Artinya tuh kami tuh dua orang satu jiwa. Dia tuh yang buruknya, aku yang baiknya. Itu menurut aku. Jadi dia itu mengapa aku tahu? Karena gini, tahu ya guys, akhir dari tahun 2012 tuh, waktu tahun 2012 tuh akhirnya tuh gini, kan aku tuh kan selesai kursus bahasa Jerman tuh, ada kursus yang aku ambil tuh malam. Bahkan kalau misalnya semester yang lain ada yang 2 kursus 1 hari. Jadi istilahnya tuh aku seharian di luar rumah. Jadi seharian itu free gitu, seharian itu libur. Libur dari menjaga anak-anak, tapi ya kalau misalnya itu musim dingin seharian di luar, guys. Kedinginan. Makanya kan sebenarnya bukan happy. Nanti pun aku kalau misalnya kursus ya, apalagi kalau malam itu pulangnya tuh jam 9 ya. Jadi misalnya Anda itu bus terakhir yang ke desa aku itu Lursdorf di Niederkassel itu, Anda itu misalnya bus terakhir itu 9:30, aku tuh harus buru-buru ke halte gitu ya. Jadi misalnya tuh aku tuh 10 menit sebelum selesai aku udah keluar dulu, aku bilang permisi gitu. Mengejar bus lah ya kan. Aku nggak mau ketinggalan. Nanti kalau misalnya ada bus yang lain, aku harus jalan dari Ransel ke Lursdorf, itu jauh. Malam-malam, kalau siang nggak apa-apa ya kan. Jadi waktu itu ya, waktu pulang malam ini, tapi karena masih musim panas, jadi masih terang lah ya. Jadi aku melihat seorang pria lagi, pria yang sama ya, dia naik sepeda. Jadi aku tuh udah gini-gini, dia memang agak jauh ya, memang salah aku juga kalau ngarep. Cuma masalahnya dia tuh melihat aku, tapi dia tuh pura-pura nggak kenal gitu ya, makanya aku marahnya tuh gitu, berarti dia tuh masih childish ini kanak-kanak gitu ya, nggak dewasa. Tapi itu juga bukti ternyata untuk proses penyatuan itu susah guys, bukan langsung. Makanya bersyukur banget ya, mengapa Ribka itu kalau waktu ditanya
hamba Abraham apakah mau ikut, ditanya ibunya dan saudara laki-lakinya Laban apakah mau ikut, dia langsung bilang iya, padahal dia ceritanya belum melihat Ishak gitu, belum pernah melihat Ishak ganteng atau enggak, baik atau enggak gitu ya. Jadi misalnya adalah yang melamar aku, belum pernah aku tengok mukanya, itu hanya iman ya, atau hanya roh yang bisa memimpin Ribka bilang mau ya. Kalau misalnya seperti aku, pasti aku tuh tipe gini, aku mau lihat dulu mukanya gitu. Tapi memang waktu itu di Alkitab sudah diceritakan, hamba Abraham sudah menunjukkan pemberian atau barang-barang. Di mana masa lalu itu mendapat barang-barang itu kan susah ya guys. Kalau sekarang misalnya bisa dicicil, bisa kredit, tapi zaman dulu kan enggak. Jadi mungkin kalau dari sisi ekonomi berarti Ribka sudah melihat Abraham itu, atau calon mertuanya kan Abraham, berada gitu, berarti bisalah membantu ekonomi anaknya Ishak gitu ya guys. Karena sebenarnya kalau dipikir sedih juga ya guys, kalau kita ini pasangan muda tapi juga orang tua kita lemah ekonomi, apa loh guys, susah, sedih. Untung aku misalnya punya ibunda yang mandiri gitu ya. Bayangkan kalau ibunda aku itu juga seorang wanita lemah ekonomi, maksudnya lemah ekonomi ini yang mengandalkan misalnya dari ayah aku, nggak ada uang lainnya gitu. Mana bisa aku minta-minta ke ibunda aku, minta tolong, kecuali misalnya ayah aku juga berada atau mampu ekonomi, sedang aja ya, ekonomi menengah gitu. Jadi mungkin dari pemberian hamba Abraham, barang-barang yang dibawa hamba Abraham ini, udah 11 menit, bisa membuat Ribka merasa nanti ekonominya atau kebutuhannya itu terpenuhi. Bayangkan kan belum melihat Ishak. Yang tahunya kan hanya karena Abraham itu kerabat, itu doang. Baru ya dari barang-barang yang dibawa. Baru hamba Abraham ini memang termasuk dipercaya, mungkin pembawaannya itu meyakinkan, pembawaannya itu bijaksana.